Perkenalkan, saya Baptista Yohana Valen dari kelas SIF 51 dengan NIM 123-202-032 untuk ujian tengah semester mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mencoba untuk menguji kerentanan sebuah website bernama OASP Jewish Shop. Apa sih website ini tuh? Jadi website ini tuh memang dirancang secara sengaja supaya kita bisa menemukan kerentanan keamanan di dalamnya. Nah, seperti apa sih? Nantinya saya akan menguji kerentanannya. Yuk ikutin terus. Nah, untuk memulainya kita akan mengikuti beberapa langkah berikut. Jadi pertama kita akan melakukan git clone dulu menggunakan git bash di sini. Teman-teman bisa ikuti caranya ya. Setelah itu ini akan cloning dan nantinya bakal kita coba buka menggunakan npm. Nah, setelah di-clone kita buka foldernya melalui Visual Studio Code, dan dengan dibukanya folder ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa file seperti dpdabot, config.yml, kemudian docker. Dan sembari menunggu instalasi, kita unduh alat pengujiannya yaitu OASP Zap. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti Windows, Linux, dan juga macOS. Saya sudah install yang Windows-nya. Jika dilihat di sini ini sudah selesai ya untuk instalasinya. Nah, kemudian kita buka dan juga kita install. Kita pilih yang standar application-nya aja. Selanjutnya, karena kemarin kita sudah bisa melakukan npm install-nya, kita akan melakukan npm start supaya kita bisa menjalankan website ini. Nah, sembari menunggu, kita akan melakukan beberapa konfigurasi di Firefox dan juga di Zap-nya. Nah, kita buka Firefox-nya dulu sebagai browser yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik di sini dan di setting. Preference. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah di bagian bawah. Network setting. Nah, habis itu kita setting sesuai dengan ini. Kita pilih manual proxy configuration dan isi HTTP proxy-nya. Nah, untuk ini kita isi HTTP proxy-nya 127.00.1 dan untuk di port-nya kita isi 8080. Kita centang juga ini also use this proxy for HTTPS. Jadi HTTPS maupun FTP dan lain-lainnya bisa ikut ya. Nah, habis itu kita pilih OK. Kita lihat lagi apakah ini sudah selesai ya. Nah, setelah itu kita coba setting di Zap-nya. Tools, Option, di Server Certificate, dan di sini kita lihat ada Begin Certificate dan juga Certificate supaya verifikasi di Mozilla Firefox ini bisa
berhasil, dan kemudian kita save. Kita save-nya di download. Nah, setelah itu kita ke Mozilla Firefox. Di bagian privacy and security ini, di settings, kita view certificate. Habis itu kita import. Nah, habis itu di bagian download ini kita import Zapier. Nah, sebelumnya kita akan pilih trust this CA to identify website. Oke. Nah, sudah ada ya Zapier CA-nya. Kita klik OK. Setelah itu, kita bisa lihat ini setelah menjalankan npm start bahwa server sudah ada di port 3000 yang tadi kita sudah setting di Mozilla Firefox. Nah, setelah itu kita akan menjalankan HTTP localhost 3000 di Mozilla Firefox. Apakah sudah bisa muncul ya untuk result-nya ini? Nah, sudah bisa muncul. Ini sudah muncul dengan file get, kemudian material icons, press, dan juga vendor sampai vendor.js. Ini juga tadi saya coba untuk IPv4 menggunakan link ini dan bisa muncul juga. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita simpan terlebih dahulu untuk filenya. Di file name-nya kita simpan progress ya. Kita akan coba melakukan attack spider ya. Scan. Setelah melakukan attack menggunakan spider yang tradisional, kita akan coba menggunakan Ajax Spider. Nah, tadi saya sudah menambahkan binary Microsoft Firefox di Selenium ini, karena kalau tidak ditambahkan nantinya tidak akan bisa untuk start scan. Oke, kita coba mulai lagi. Setelah melakukan Ajax Spider, ini kita lihat ada beberapa bagian sites yang terkena Ajax Spider. Tentunya yang di localhost 3000 ini dan juga CDNJS Cloudflare. Nah, setelah kita lihat di alert, kita akan coba untuk verifikasi terlebih dahulu vulnerable JS library. Nah, di sini kita lihat ini adalah path dari apa yang terkena Ajax Spider. Nah, di sini kita coba open and designs with query editor, manual request editor. Nah, ini yang didapatkan. Verifikasi selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pada content security policy atau CSP hidden not set. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi bagian CSP hidden not set ini adalah ketika server tidak memberikan header ataupun tidak memberitahu browser apa yang diizinkan, media apa yang diizinkan gitu. Jadi headernya tidak di-set dan seharusnya kan ada di sana. Kalau misalkan kita lihat lagi di sini saat kita send, nah terlihat bahwa
pesan responnya adalah HTTP BET request dan URL-nya ini unknown. Jadi Zap ini menemukan bahwa yang dilakukan oleh OSP Juice Shop ini adalah menggunakan mekanisme unknown URL, dimana ini sangat rentan terhadap keamanan, dan jika penyerang ataupun pembajak mengetahui session ID-nya pengguna, nantinya session ID pengguna tersebut bisa diserang. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi pada session ID in URL rewrite. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa get yang dilakukan. Kita coba perhatikan lagi secara detail di bagian link yang ini. Nah, di bagian link yang ini, dari P sampai A ini adalah session ID pengguna. Nah, ini sangat penting karena kalau misalkan hacker atau hijacking mengetahui session ID ini, hacker tuh bisa menyamar sebagai pengguna, bahkan melakukan aktivitas tanpa login. Nah, ini sangat berbahaya ya. Jadi seharusnya ini disamarkan ataupun memang diletakkan di tempat khusus bagian cookie-nya. Nah, ini disebut dengan session hijacking. Dan ini sangat rentan. Sebetulnya kita ingin menguji untuk XSS atau cross-site scripting, tapi di bagian alert ini belum ada yang terdeteksi, sehingga kita harus melakukan active scan terlebih dahulu. Nah, active scan ini adalah bagian ataupun aktivitas scan yang aktif untuk menemukan kerentanan lebih dalam, termasuk XSS yang ingin kita cari. Nah, kita klik lagi di sini, kita lakukan active scan, start scan. Ini kita sudah selesai melakukan active scan dan kita mendapatkan nih beberapa scan dari setiap folder dan juga file yang ada di localhost .23000 ini atau Juice Shop ini. Nah, coba kita lihat apakah ada alerts yang bertambah. Nah, ini ada alerts yang bertambah, yaitu SQL injection atau SQLite. Nah, ini sangat berbahaya ya, karena kalau misalkan penyerang ataupun attacker menyerang dari sisi SQL ini, nantinya bisa terdapat kebocoran data dan juga perubahan query, di mana bagian input pengguna di website tersebut nantinya bisa dimanipulasi datanya atau dicuri datanya. Nah, coba kita lihat secara detail dari file get ini. Nah, ini berasal dari bagian products, search product, dan kita coba lihat di resend with request editor. Nah, ini ada bagian get-nya, kita coba send. Nah, ini ada error ya, karena di bagian sintaksnya sendiri, di bagian select from products where name like, ini ada error, sehingga ini sangat berbahaya karena attacker bisa memasukkan data dan juga mengubah bagian query ini. Selanjutnya, OSP Juice Shop ini masih memiliki banyak kerentanan, dan untuk tools OSP Zap sendiri ini masih banyak yang bisa dieksplor, seperti menggunakan client attack dan memasukkan beberapa query untuk mendeteksi seperti XSS. Untuk mitigasinya sendiri yang bisa dilakukan adalah yang pertama bisa memperbarui dependensinya, karena tadi setelah kita lihat dependensinya itu harus diupdate di jQuery-nya. Kemudian menggunakan Sub Resource Integrity atau SRI. Jadi kalau misalkan tetap memakai CDN atau host library secara lokal, kita harus menggunakan SRI tadi. Dan kita bisa menambahkan Content Security Policy-nya, CSP-nya, jangan sampai lupa untuk header-nya itu. Dan menyertakan session ID di URL supaya kita bisa menyimpan sesi di cookie dengan atribut supaya lebih aman juga. Dan menggunakan HTTPS di seluruh aplikasi, jadi nggak menggunakan HTTP lagi. Dan menggunakan prepare statement atau parameterize queries supaya akses database-nya bisa lebih aman juga. Dan menggunakan validasi serta whitelist input. Header keamanan juga sangat penting supaya attacker tidak bisa langsung menyusup ke dalam link website. Dan kita bisa menambahkan token CSRF untuk bagian form input pengguna, dan melakukan audit serta page secara rutin, monitoring logging secara aman, dan melakukan uji coba setelah perbaikan. Sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih.